Melihat monster-monster itu mulai bergerak mengeluarkan skill buffnya, Gangsik segera berlari untuk membatalkan skill dari monster itu. Kemudian ia melompat dan bam! Kelapa dari monster itu pun kena hantaman dari tameng yang Gangsik arahkan, sehingga dua tanduk dari monster itu pun patah terpental. Melihat monster itu yang belum tumbang dengan hantaman sebelumnya, Gangsik menghantam monster itu lagi dengan tamengnya sedikit lebih keras. Hantaman itu pun berhasil menumbangkan monster itu sekaligus membuat core yang ada di kepala monster itu pun keluar. Terlihat para penonton yang menyaksikan itu pun bertanya-tanya tak percaya. Sembari menatap monster itu, Gangsik bergumam, "Ini mungkin hal yang ceroboh, akan tetapi dengan ini akan jauh lebih mudah untuk menghancurkan core-nya. Baru satu yang berhasil aku tumbangkan, dan dengan ini juga buff yang diberikan ke monster garisan depan berkurang." Scene berpindah ke sisi Han Jo-seop dan Kim So-hyun. Terlihat mereka berdua sangatlah terkejut tatkala tubuh dari monster itu mengecil dan monster itu juga berhenti menyerang mereka. Kembali lagi ke sisi Gangsik. Gangsik dikejutkan dengan kemunculan beberapa notifikasi. Dewa tak sabaran merasa frustasi. Dewa bertanya, "Kapan kamu bisa mengalahkan mereka semua?" Dewa berkata, "Kalau kamu itu lemah." Dewa membuat pernyataan serius, "Kamu menerima donasi." Tak lama sebuah cahaya muncul dari kepala monster yang sudah dikalahkan sebelumnya, dan terlihat cahaya itu berasal dari sebuah skop. "Apa ini donasinya?" gumam Gangsik sembari memegang skop itu. Para penonton pun menjadi kebingungan dengan kemunculan skop itu yang secara tiba-tiba. Setelah Gangsik mengambil skop itu, ia langsung bersiap untuk menghadapi monster yang lainnya. "Aku akan memburu monster itu dengan skop ini," gumam Gangsik. Lalu ia berlari ke kumpulan monster itu. Merasa sudah cukup dekat dengan salah satu monster, Gangsik segera mengayunkan skopnya, dan seleb, monster itu pun tumbang seketika. Gangsik sangatlah terkejut tatkala mengetahui bahwa skop itu sangatlah tajam, sampai-sampai skop itu mampu menembus kulit dari monster itu dengan mudahnya. Tak membuang waktu, Gangsik pun bergegas menuju ke monster yang lainnya, dan seleb, seleb, seleb. Terlihat monster-monster itu pun sudah banyak yang Gangsik tumbangkan. Kembali ke sisi Han Jo-seop dan Kim So-hyun. Terlihat tubuh dari monster itu pun semakin mengecil, menandakan bahwa buff yang monster itu terima menghilang. Tak lama para bantuan pun tiba. Mereka pun langsung memberikan serangan. Ledakan demi ledakan pun bergema di arah sekumpulan monster itu. Beberapa monster pun ada yang dibekukan. Notifikasi muncul, "Dewa mencari popcorn." Dewa khawatir, tangan dari Dewa berkeringat. Melihat itu, Gangsik kebingungan. Tak lama ia dikejutkan dengan suara aneh yang bersautan dari atas langit. Terlihat sesuatu yang bergerak turun dengan cepat. Lalu slash slash slash, beberapa hunter pun terpotong menjadi beberapa bagian dengan cepat. Terlihat sesosok monster itu mulai menampakkan dirinya. Melihat monster itu yang muncul, ia sangat terkejut. Lalu kita diceritakan mengenai keluarga Gangsik semasa kecilnya. Untuk yang terakhir kalinya ia bersama mereka. Scene memperlihatkan Gangsik yang baru tiba di rumahnya dengan ceria. Ia berkata bahwa dirinya sudah pulang. Ia pun disambut oleh ibunya yang sedang memasak. Tak lama ia dipeluk oleh adiknya yang cantik sembari mengatakan bahwa ia dibelikan baju baru oleh ayahnya. Lalu ayahnya pun menghampiri mereka dan meminta gadis cantik itu untuk berhati-hati. Itulah terakhir kalinya Gangsik dapat melihat mereka semua. Dan di hari itulah bencana mengerikan menimpa dunia. Segalanya lenyap begitu saja. Keluarga harmonis dan bahagia yang selalu ceria kini hanya menjadi kenangan saja. Pelaku dari kejadian itu semua sekarang terlihat di atas sana. Dengan tatapan tajam ke arah monster itu, ia bertekad bahwa dirinya akan membalaskan dendam keluarganya. Dikatakan bahwa monster itu bernama Nullblade, berada di tingkat bintang 5. Dengan amarah yang mendalam, Gangsik tertawa.
karena dirinya sudah menunggu lama untuk pertemuan mereka. Lalu Gangsik pun melompat sembari mengarahkan skop itu untuk menyerang monster di depannya dan slash. Akan tetapi monster itu dengan mudahnya menghindari serangan dari Gangsik. Lalu monster itu pun akan memberikan serangan balik. Terlihat sebuah senjata tajam muncul dari kehampaan. Bukan hanya satu, ribuan senjata monster itu keluarkan. Langit di atas sana dipenuhi sinar dari senjata bagaikan bintang yang bercahaya. Dan wush, senjata-senjata itu pun mulai melesat ke arah Gangsik. Gangsik pun bersusah payah menghindari lesatan dari senjata-senjata itu. Beberapa senjata berhasil menggores tubuh dari Gangsik. Tidak menyerah, Gangsik berlari ke arah monster itu sembari menghindari lesatan dari senjata-senjata itu. Setelah dekat dengan monster itu, Gangsik melompat. Di saat Gangsik akan memberikan serangan, tiba-tiba notifikasi muncul tepat di hadapannya, sehingga pandangan Gangsik pun terganggu. Secara mengejutkan, monster itu juga menyerangnya. Slash! Beruntungnya Gangsik sempat menarik tubuhnya ke belakang, sehingga serangan itu hanya mengenai kamera di bahunya sampai terlepas. Tak membuang waktu, Gangsik langsung memberikan serangan balik dan jedum. Akan tetapi serangan itu berhasil monster itu tahan dengan senjata di tangannya. Tak menyerah, Gangsik mengeluarkan seluruh tenaganya dan slash. Pada akhirnya serangan itu berhasil mematahkan senjata dari monster itu. Ternyata kamera yang terjatuh sebelumnya mengarah ke arah pertarungan mereka berdua, sehingga para penonton bisa menyaksikannya. Terlihat para penonton pun sangat terkejut melihatnya. Menyadari bahwa skop yang Gangsik bawa bukanlah skop biasa, monster itu pun melesat pergi dari sana. Gangsik pun mengejarnya sembari berteriak, "Ah, sialan, berhenti kau, dasar jabingan." Para penonton pun yang menyaksikan itu sangatlah terkejut, mengingat bahwa monster itu berada di tingkat bintang 5, tetapi saat menghadapi Gangsik, kabur begitu saja. Terlihat di hadapan monster itu ada Hanjo Seop yang menunggu menyergapnya. Gangsik yang melihat itu berteriak panik, "Hei jabingan, apa yang akan kau lakukan?" Sembari memberikan serangan petirnya, Hanjo Seop menjawab, "Apa kau pikir pecundang sepertimu bisa mengalahkan monster bintang 5? Dan zedum, serangan itu pun tepat mengenai monster itu. Akan tetapi serangan itu tidak mampu melukai monster itu, bahkan tidak dapat menggoresnya sedikit pun. Lalu monster itu menyerang ke arah Gangsik. Dengan sigap Gangsik langsung melompat menghindarinya. Kemudian monster itu pun menghilang dari sana. Melihat itu, Gangsik mendecih kesal. Hanjo Seop pun memamerkan aksinya tadi pada para penonton. Akan tetapi para penonton merasa kecewa dengan Hanjo Seop. Hanjo Seop pun dikejutkan dengan Gangsik yang menghampirinya. Ia berkata, "Kita cuma beruntung kali ini, tenangkan dirimu. Kalau kamu tidak sibuk, kita bisa bekerja sama lain waktu." Dan bam, Gangsik pun menghajar Hanjo Seop tanpa menjawab perkataannya. Terlihat Hanjo Seop yang meringkuk kesakitan. Dengan kesal, Gangsik berkata, "Omong kosong apa yang aku dengar hari ini?" Notifikasi muncul, Dewa mengangkat bahunya. Dewa tak sabaran bersedih. Dewa membelai mereka. Dewa lainnya bergabung ke obrolan. Jumlah penonton 11. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Gangsik sedang berada di ruang pasien rumah sakit. Ia mengingat kejadian sebelumnya. Dirinya tak menyangka akan secepat itu bertemu dengan monster itu. Dari kejadian itu, dirinya mendapatkan pengetahuan baru bahwa skop yang diberikan oleh para dewa mampu melukai monster itu. Ia bertekad di pertemuan selanjutnya dirinya tidak akan membiarkan monster itu lolos. Tak lama suara gagak berkecamuk di jendela, sehingga membuat Gangsik merasa risih. Saat memperhatikan gagak itu, Gangsik sangat terkejut. Bukankah itu gagak Krowekel? Dikatakan bahwa gagak Krowekel adalah monster yang tidak berbahaya, monster yang tidak tertarik dengan manusia. Krowekel adalah monster tipe ramalan. Monster ini memiliki 2 kepala. Setiap kepala yang bersuara memiliki pertanda yang berbeda. Kepala bagian kiri menandakan adanya bahaya, sedangkan kepala bagian kanan menandakan akan adanya keberuntungan. Notifikasi muncul, Dewa merasa bosan. Dewa tak sabaran menyarankan untuk meninggalkan streaming. Dewa sangat sedih. Melihat itu, Gangsik bergumam bahwa tingkah para dewa tak jauh berbeda dari manusia.
Lalu Gangsik teringat dengan kameranya. Setelah beberapa saat mencari, ia pun menemukannya. Terlihat Gangsik melihat informasi seputar kejadian sebelumnya. Dikatakan bahwa monster itu melarikan diri dan pergi ke arah selatan. Walaupun bukan itu faktanya, Gangsik tetap membacanya. Nullblade adalah satu-satunya monster yang tak bisa manusia tangani. Tanpa kekuatan dari dewa, aku mungkin akan mati tanpa bisa melakukan apa-apa. Aku berhasil selamat setelah bertarung dengan monster itu, walaupun dengan beberapa luka di tubuhku. Ya, mungkin ini bisa disebut dengan keberuntungan. Lalu Gangsik merasa panik setelah mengingat skopnya yang tidak ada. Setelah beberapa saat Gangsik mencarinya, tapi tidak ia temukan. Ia pun bertanya pada para dewa, "Apa kalian tahu di mana skop itu?" Dewa menjawab, "Kamu menghabiskan waktu lama untuk mencarinya." Dewa cemberut. Dewa mengelus kepala mereka. "Dewa menyuruhmu mencarinya." Merasa pertanyaannya dihiraukan, Gangsik mencoba untuk menenangkan pikirannya dengan melakukan siaran langsung. Ia pun segera menyiapkan kamera dan mengarahkan pada dirinya. Lalu Gangsik pun segera menyapa penontonnya. "Hei penonton, di sini MS Kameramen. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja." Tak lama Gangsik dikejutkan dengan beberapa penonton yang memberikan donasi. Melihat salah satu komentar dari penontonnya yang bertanya, "Apa kamu yakin kalau kamu bukan manusia super?" Gangsik pun termenung seketika dalam pikirannya. "Aku bukan manusia super. Alasan aku mampu berhadapan dengan monster Nullblade karena aku memiliki satu tujuan, membalaskan dendam keluargaku." Lalu Gangsik dengan tenang menceritakan masa lalunya. Cerita itu diakhiri dengan kata, "Hei semuanya, tolong jangan putus harapan. Walau aku bukan satu-satunya yang kehilangan keluarga karena monster, tapi ku yakin perasaan kita pastinya sama. Aku juga manusia biasa seperti kalian." Di saat Gangsik mengatakan itu, notifikasi bermunculan. Dewa bertanya, "Apa kamu punya hati nurani?" Dewa menyebutmu penipu. Sembari mengepakkan tangan ke arah notifikasi itu, dalam hati Gangsik bergumam, "Tentu saja aku tahu soal dewa itu rahasia. Walau aku katakan pada mereka, pastinya mereka tak akan mempercayainya." Lalu Gangsik dikejutkan dengan suara geretan pintu yang menandakan seseorang akan masuk ke ruangan itu. Melihat itu seorang dokter, Gangsik sedikit panik. "Apa mereka menemukan sesuatu saat aku pingsan? Apa campur tangan dari dewa mengubah tubuhku?" gumam Gangsik. Dokter itu berkata, "Maaf mengganggu streammu. Kamu pastinya tak normal." Dengan wajah bingung, Gangsik mengerutkan keningnya sembari menatap ke arah dokter itu. Dokter itu pun menjelaskan, "Apa mungkin seseorang tanpa hal khusus berhadapan dengan monster Nullblade itu normal? Aku tahu tubuhmu terlatih, tapi tubuhmu tidak memiliki ciri-ciri manusia super." Dengan tatapan tajam dokter itu menambahkan, "Karena kamu itu terlihat tidak normal. Ada banyak orang yang ingin membedah tubuhmu untuk penelitian mereka." Sontak mendengar itu, Gangsik sangat terkejut. Dokter itu menjelaskan lagi, "Kami melakukan beberapa tes saat kamu tertidur sebelumnya, dan hasilnya mengatakan bahwa kamu manusia biasa. Tapi pemerintah tampaknya ragu-ragu mendengar hasil dari tes itu." Diselang Gangsik memikirkan itu, notifikasi muncul tepat di atas kepalanya. Dewa tak senang. Dewa menyarankan untuk menghabisi mereka. Dewa bertanya, "Langkah apa yang akan kamu ambil?" Menghiraukan notifikasi itu, Gangsik menanyakan keberadaan skop pada dokter itu. Dokter itu menjelaskan, skop itu dikirim ke lab penelitian untuk beberapa pengamatan dari pemerintah. Pemerintah jabingan. Mereka tak pernah berubah. Alih-alih memberiku hadiah karena berhasil mengusir monster itu, mereka malah mengambil skopku, ujar Gangsik dalam hatinya. Lalu dokter itu pun melemparkan sesuatu pada Gangsik. Sembari menangkap benda itu, Gangsik berkata, "Bukankah ini core kosong?"
Lalu dijelaskan, core adalah inti dari monster. Core juga bisa merubah manusia biasa menjadi manusia super. Setiap orang yang bisa beresonansi dengan core itu dan menyerap kekuatannya, mereka bisa menjadi manusia super atau manusia terbangkitkan. Setiap manusia super memiliki core yang cocok untuk mereka, dan mereka hanya bisa menggunakan satu kekuatan dari core yang mereka serap. Jika core itu tidak cocok dengan mereka, maka mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan dari core yang mereka serap. Lalu si dokter itu pun menjelaskan, selama melakukan tes sebelumnya, mereka mencoba mencocokkan sel dari tubuh Gangsik dengan beberapa core monster. Akan tetapi, tidak satupun dari core itu yang cocok dengan tubuh yang Gangsik miliki. Dokter itu menegaskan, ada kemungkinan core yang cocok dengan tubuh Gangsik berada di dalam tubuh monster yang belum dikalahkan. Dengan kata lain, itu adalah Null Blade. Dengan acuh tak acuh, Gangsik menanyakan apakah dirinya bisa keluar rumah sakit sekarang. Dokter itu menjawab, bisa karena tubuhmu baik-baik saja. Dokter itu pun meminta Gangsik untuk datang lagi ke rumah sakit itu sebulan sekali dan mengatakan bahwa dirinya akan berusaha mencari core yang cocok dengan tubuh Gangsik. Sembari mengganti pakaiannya, Gangsik bertanya keheranan, kenapa kau melakukan itu sampai sejauh ini hanya untukku? Dokter itu menjawab, kau memiliki potensi yang luar biasa. Sekarang bayangkan saja jika kau mendapatkan kekuatan super, pastinya kau sangat luar biasa. Dengan cuek, Gangsik berkata, aku tidak tertarik. Lalu Gangsik dikejutkan dengan sekop yang secara tiba-tiba muncul di sana. Tak lama notifikasi muncul. Dewa berkata, jagalah sekop itu dengan baik. Dewa mengatakan, ayo pergi berpetualang. Dewa memasuki chat. Jumlah penonton 12. Sembari melangkah pergi dengan sekop itu di pundaknya, Gangsik berkata, baiklah, aku akan kembali sebulan sekali. Singkat cerita, kini Gangsik sedang berada di kota Seoul, Yeouido. Terlihat gedung yang menjulang tinggi, tepat di bawah langit yang cerah. Gedung itu adalah cabang Biro Monster di Korea. Dijelaskan bahwa Biro Monster adalah organisasi internasional yang dibuat untuk menghadapi monster. Setelah di dalam gedung itu, Gangsik menuju ke tempat kasir. Terlihat penjaga kasir itu seorang wanita. Kemeja, dasi, dan jas menjadi ciri khas pekerja di sana. Wanita kasir itu pun sangat terkejut saat menyadari bahwa di depannya adalah Gangsik. Dengan nada keras ia berkata, apa kau si MS kameramen? Mendengar itu, orang-orang di sana pun terfokus pada Gangsik. Ada yang bisa saya bantu tuan? Ujar si wanita kasir itu dengan wajah yang berbinar senang. Aku mau mengambil bayaran atas hasil buruan terakhirku, jawab Gangsik. Baiklah, saya akan memprosesnya sekarang. Sembari menghela napas, Gangsik bergumam, aku perlu mengatur keuanganku dulu sebelum melanjutkan live streamingnya. Notifikasi muncul, Dewa merasa bosan. Dewa memaksamu untuk bergegas cepat. Saat Gangsik akan melangkah pergi dari kasir itu, seorang pria bertopeng menghentikannya dengan memegang bahu kanan dari Gangsik. Ia berkata, hei kau, bukankah kau manusia biasa? Aku tak bisa mempercayai bahwa orang sepertimu bisa menakuti monster Null Blade. Pastinya kau seorang penipu. Sembari merogoh saku dalam bajunya, Gangsik bergumam, dasar pria jabingan. Selalu saja ada orang yang berpikiran begitu. Lalu Gangsik mengarahkan kamera pada mereka sembari berkata, oh maaf, kalian mencurigakan. Ah, jabingan, singkirkan kamera itu sekarang. Kenapa kau tidak mengulangi ucapan sebelumnya? Lalu Gangsik pun pergi dari sana. Terlihat orang itu yang di belakang Gangsik akan pergi juga. Pria bertopeng itu berkata pada temannya, ayo kita pergi dari sini. Kalau kita tidak berhati-hati, nanti kita akan mendapatkan akibatnya dari opini publik. Kalian melihat apa yang terjadi pada Han Joseok juga, bukan? Tak lama wanita kasir itu pun memberikan berkas pada Gangsik. Saat melihatnya, Gangsik cukup terkejut dengan isi yang ada di dalamnya. Ia berkata, apa kau tahu berapa banyak monster yang ku kalahkan? Apa kau yakin ini sudah benar? Dengan gugup sembari menoleh ke belakang, wanita kasir itu menimpali. Tapi atasan kami. Lalu Gangsik menyela, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud komplain pada Anda. Mereka mau menarik kembali hadiahku, tak bisa kubiarkan, gumam Gangsik. Kemudian Gangsik pun memulai siaran langsungnya.
Hei semuanya, aku sedang di Biro Monster. Saat aku mau mengambil hadiah perburuanku, sebagian besar hadiahnya telah hilang. Sepertinya standar di biro telah berubah. Skopku juga tidak mereka cantumkan di berkas itu. Menurutku mereka mau mengambilnya dariku. Terlihat tanggapan dari para penontonnya. Kalian bisa membacanya sendiri. Setelah kejadian itu, Gangsik bergegas untuk pergi dari sana. Tak lama seseorang berteriak menghentikannya. Terlihat seorang pria berdasi dengan baju jasnya menghampiri Gangsik. Sembari mengatur napasnya, ia memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah asisten manajer. Lalu ia menjelaskan mengenai pemotongan pembayaran perburuan Gangsik. Saya tahu bahwa Anda berpikir hadiah yang Anda terima itu terlalu kecil, tapi sebagian besar dana yang tersedia sudah dikirim pada hunter yang meninggal saat itu. Kami pihak Biro Monster tidak menggelapkan apapun. Semuanya sudah ada penjelasannya. Lalu Gangsik menimpali sembari mengarahkan kameranya pada asisten manajer itu. Pasti ada suatu hal tentang pendanaan di pihak biro. Siapa yang mengizinkan untuk mengurangi kompensasiku? Kemudian asisten itu menimpali. Tapi rekan-rekan berburumu itu belum menyelesaikan ucapannya, Gangsik menyela. Mereka itu orang asing bagiku, dan bahkan mereka bukan orang yang satu tim denganku. Dengan raut wajah yang cemas, asisten itu bergumam, kalau aku membuat kesalahan di sini, karirku akan tamat saat ini juga. Manajer, tolong aku, apa yang harus aku lakukan? Gumam si asisten. Tak lama mereka berdua dikejutkan dengan teriakan seseorang. Hei bocah yang selalu bersembunyi di balik kamera, apa yang kau lakukan di tanah suci yang melindungi negara Korea ini?